Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir, kita kumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kajian kita adalah hadis. Untuk itu mari kita baca Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akilur riba wa akilu malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanati al mu'minatil ghafilat. Hadis ini tentang larangan atau perintah untuk menjauhi dosa-dosa besar. Panas amat ya. Lengkap, masya Allah. Jadi dosa itu ada dua macam. Ada dosa kabir, ada dosa sogir. Nah, yang kita kaji pada malam hari ini hadis menjelaskan dosa-dosa besar. Apa bunyi hadisnya yang tadi kita baca? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, kata Rasul, jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang neraka. Kita disuruh menjauhi dosa besar. Kenapa? Kalau kita berbuat dosa besar, pasti kita akan ditendang ke dalam jurang neraka. Bukan terjerumus lagi, ditendang langsung. Kenapa? Dosa besar ini memerlukan waktu untuk taubatan nasuha. Makanya sebelum kita melakukan dosa besar, jangan sampai kita melakukan dosa besar, kita harus hindari itu, kita harus jauhi.
Bahkan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya Rasul, wa ma kunna, dosa-dosa besar itu apa ya Rasul? Di antara yang 7 macam. Qala, Rasulullah bersabda, yang pertama asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Jadi berbuat musyrik, dan musyrik itu perbuatan dosa yang paling besar. Nah, kita akan lihat nih, syirik itu, musyrik itu ada berapa sih? Nah, di sini katakan bahwa perbuatan syirik, perbuatan musyrik itu ada 2 macam. Syirik perbuatannya, musyrik orang yang melakukan perbuatannya. Apa syirik yang pertama? Syirik yang pertama asyirkul kabir, syirik yang besar, bahkan akbar, dosa yang paling besar, syirik yang paling besar. Apa itu syirik yang paling besar? Syirik yang paling besar itu yang terkait dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Ya. Contohnya meyakini keberadaan Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain dalam aspek ketuhanan. Percaya kepada Allah, percaya lagi kepada dukun, percaya lagi kepada benda. Itu udah termasuk menyekutukan Allah. Apalagi ketika dia percaya kepada Allah, tapi percaya juga dengan berhala. Nauzubillah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka dosa besar ini memerlukan taubatan nasuha. Makanya jangan sekali-kali tuh, kalau kita sudah beriman kepada Allah, udah cukup Allah saja yang wajib kita imani. Yang lainnya jangan. Jangan percaya kepada selain Allah. Fir'aun dulu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Kenapa merasa hebat? Umatnya misalkan percaya Fir'aun itu sebagai Tuhan, nauzubillah, itu termasuk syirik yang paling besar. Syirik secara i'tiqadiyah. Menyembah selain kepada Allah, mengagung-agungkan selain Allah, udah termasuk perbuatan syirik. Dan syirik yang besar ini, ya, asyirkul kabir, ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Apa yang pertama di antara 4 macam syirik kabir tersebut? Yang pertama syirik biddu'a, syirik lewat doa. Jadi di antara 4 macam syirik kabir itu asyirkud doa, syirik berupa doa. Apa itu syirik berupa doa? Syirik berupa doa itu di samping dia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selain Allah. Pada selain Allah. Fa iza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lauddin falamma tajhum ilal barri idahum yusyrikun. Nah, jadi maka seandainya mereka naik kapal, contohnya mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Merasa bangga bahwa apa yang ia laksanakan, keselamatan dia menganggap bahwa ini usaha saya, nggak ada unsur yang lain. Oh, saya kan selamat ini kan karena memang saya bisa berenang, ya. Oh, saya ini kan selamat dari tabrakan maut karena memang saya berusaha untuk lompat. Itu udah termasuk perbuatan syirik tuh, ya. Padahal dia berdoa, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Ketika dia selamat, ngagul, tahu ngagul? Nyombong. Nah, ini termasuk perbuatan syirik besar. Syirik yang berupa doa. Yang kedua, syirik yang besar tersebut adalah syirik bin niat.
Syirik karena niat, keinginan dan tujuan. Apa itu syirik biniat atau keinginan dan tujuan? Bahwa ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tapi bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, karena yang lain. Ya, dia rajin sembahyang, wah biar disangkanya ahli ibadah. Apa jidatnya digosok-gosok biar hitam. Biar disangka apa? Ahli sholat. Nah, kalau itu sudah dilakukan, berarti dia sudah melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Janji Allah itu pasti. Ya. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Tapi ingat, jangan sampai menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ketaatan ini atau syirik niat ini ada niatan yang bukan semata-mata karena Allah. Kalau niatnya semata-mata karena Allah, tapi dia menyimpang kepada unsur lain, berarti dia sudah termasuk melakukan syirik kabir namanya. Yang ketiga namanya syirik bita'ah, syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Ya, maksiatnya kepada Allah. Ya. Artinya apa? Jadi kalau kita menjadikan orang-orang alim, Yahudi, rahib-rahib, orang-orang Nasrani itu sebagai Tuhan selain Allah, ya, dia juga masih termasuk putra Maryam, Nabi Isa, ya, menganggapnya itu sebagai Tuhan. Nah, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha, tapi dia pernah melakukan perbuatan tersebut, menyembah kepada selain Allah, berarti dia termasuk menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Nah, jadi syirik yang paling besar itu adalah syirik i'tiqadiyah, keyakinan. Ya, jadi kalau sudah yakin bahwa segala sesuatunya dikerjakan ini bukan karena Allah, berarti dia sudah melakukan perbuatan syirik. Yang kedua syirik shogir, syirik kecil. Syirik kecil itu minimal paling kecil-kecilnya syirik berbuat riya. Tahu riya? Riya itu pengen mendapatkan pujian. Rajin ngaji, rajin sholat, biar disangka orang hebat, biar disangka orang alim, biar disangka orang yang yang rajin. Nggak boleh. Sodakoh, ya, pengen dilihat orang, udah termasuk syirik. Membantu orang bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan pujian, udah termasuk perbuatan syirik. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, tapi niatnya bukan kepada Allah atau yang lainnya, udah termasuk perbuatan syirik. Syirik itu perbuatannya menyekutukan Allah. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, hindari itu perbuatan syirik. Ya. Yang selanjutnya di antara 7 macam yang dilarang atau dosa besar, wa akilur riba, yaitu makan harta riba. Apa sih riba? Riba itu ar-riba az-ziyadah. Riba itu artinya bertambah. Jadi ketika kita melakukan apa saja unsurnya nambah, udah termasuk riba namanya. Menurut bahasa tambahan, menambah. Ya, sementara riba itu ada beberapa macam. Salah satunya ada yang namanya riba fudul, yang kedua riba nasiyah, yang ketiga riba iyad, yang keempat riba qard, dan yang kelima riba jahiliyah. Yang paling banyak dilakukan oleh manusia, yang paling banyak dilakukan oleh kita di lingkungan masyarakat, itu namanya riba qard. Apa riba qard? Minjem duit tapi ujung-ujungannya kalau ganti minta tambahin. Minjem duit 200, mulanginnya misalkan berapa persen. Ya, minjem duit 200, ya, persenannya misalkan 20% atau 50%.
Orang yang semacam itu, orang yang suka makan riba, besok lihat perutnya di dalam neraka itu berkobar-kobar keluar dari perutnya bara api neraka. Orang yang suka makan riba, hati-hati. Minjem duit, minta tambahan, ya, ngutangin, minta tambahan, itu namanya uang rentenir. Nah, bahkan ada lagi namanya riba jahiliyah. Apa riba jahiliyah? Riba jahiliyah ini jenis riba yang juga merupakan tambahan atau kelebihan yang dikenakan atas nominal pelunasan utang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Ya, contoh riba jahiliyah ini, ya, transaksi meminjam uang dari senilai 50 juta, nanti dikembalikannya selama 6 bulan. Ini dibayar dalam 6 bulan. Yang disepakati peminjam akan dikenakan nominal tambahan dari total hutangnya. Nah, misalkan kamu minjem uang, ya, 6 juta misalkan, tiap bulan ngangsur, ya, tiap bulan ngangsur misalkan 1 juta sampai 12 bulan, kan lebih banyak itu, ya, lebihannya banyak. Nah, ini nggak boleh nih, ya, itu sifat hutang piutang. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan riba, ya, ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'anallahu riba wa akilu riba. Ya. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Yang kedua, wasyahidahi, orang yang menyaksikan. Yang ketiga, orang yang ngunjukin. Yang keempat, juru tulisnya. Ngunjukin aja, ngunjukin udah termasuk perbuatan riba, dosa besar. Oh no, minjem sono no, dia bunganya kecil. Ya, di mana rumahnya? Oh no, di ETO no. Ngunjukin aja udah termasuk dosa besar. Nah, hati-hati yang makan riba. Apalagi minjem tapi pakai unsur bunga. Beda dengan minjem, kamu minjem duit nih. Ya, minjem duit sama teman 100.000, ya, minjem duit 100.000, minjem dong, ya, minggu depan insya Allah saya ganti. Ketika kamu punya uang untuk mengembalikan, kamu pulang itu, nih teman, kemarin saya minjem 100.000, nih saya udah ada rezeki. Kata teman kamu yang memberikan pinjaman, ya terima kasih, ya nggak apa-apa, tapi ini karena saya tanda terima kasih saya kepada kamu, ini ada hadiah nih buat beli rokok. Nah, boleh gak tuh? Boleh. Dan itu orang yang namanya tahu diri. Udah dikasih pinjam berterima kasih. Ini kan kadang-kadang udah dikasih pinjam, gantinya lama banget. Udah lama pura-pura lupa, dicari-cari kagak nemu-nemu. Janjinya nembak mulu. Ada kan gitu? Banyak. Iya. Udah ketemu dipulangin, kagak nggak pernah berterima kasih. Yang ada apa? Lu kecem banget sama gua. Kecem katanya. Nah, ini sekalian. Ya, jadi ungkapan rasa bersyukur, berterima kasih kepada manusia berarti dia hendak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang enggak pernah berterima kasih kepada manusia, tandanya dia enggak pernah berterima kasih kepada Allah. Makanya ketika kita ditolong, minimal ucapan terima kasih ya. Ya, terima kasih. Nah, apalagi ada embel-embelnya. Sekalipun orang itu nggak minta ucapan terima kasih, sekalipun orang tersebut nggak minta imbalan, tapi kita harus tahu diri. Ya, jangan sampai kita dikapokin orang. Tadi dikapokin orang. Minjem nih misalkan, ya lama banget gantinya. Tahu-tahu mau minjem lagi. Apa yang dikata orang yang mengasih pinjaman? Ngapain ngasih pinjaman lu? Yang tahun kemarin aja belum bayar, udah meminjam lagi. Ya, nah ini jangan sampai. Kenapa? Pinjam meminjam, utang piutang itu termasuk salah satu unsur wa ta'awanu 'alal birri. Tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan. Barang siapa seorang muslim menolong saudaranya, maka Allah akan tolong juga mereka di akhirat. Barang siapa seorang muslim yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Nah, dua macam tuh.
Pertama perbuatan syirik, kedua perbuatan orang yang suka makan riba. Mudah-mudahan kita terhindar dari dua perbuatan tersebut. Tinggal berapa lagi? Tinggal 5 lagi, insya Allah minggu yang akan datang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaika kalimatul karim Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'alna hadza jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi inna Allah la yakhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.